Halo, bertemu lagi dengan aku, Sutaro Reader. Hari ini sudah memasuki September 2020 ya. Semoga di bulan ini hal yang baik banyak terjadi untuk kita ya. Semoga apa yang kita impikan, apa yang ingin kita capai terjadi di bulan ini ya. Dan aku juga mau mengucapkan terima kasih bagi subscriber aku yang tetap setia menonton video aku ya. Terima kasih. Dan bagi kalian yang subscriber baru, stay tune terus ya. Aku selalu upload video ya tiap hari ya. Dan makasih banget udah bantu like, share, dan subscribe channel aku ini ya. Semoga channel aku ini bisa bantu banyak orang ya. Oke, zodiak yang aku mau readingin ini, tema readingannya yaitu zodiak Capricorn di bulan September 2020. Sebelum aku mulai, seperti biasa, aku mau kasih tahu bahwa readingan aku ini energinya kolektif ya, yang artinya tidak semua orang akan resonate dengan energi pembacaan yang kubaca. Dan energinya juga bisa kebolak-balik ya, itu yang biasa disebut vice versa. Karena tiap orang memiliki permasalahan yang berbeda-beda, tidak sama. Oke, apabila kalian ingin reading secara akurat 100%, kalian bisa personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box ya, karena udah pasti resonate, karena itu kan energinya untuk kamu ya, otomatis itu 100%. Oke, back to the topic. Aku buka ya kartunya ya, Capricorn. Capricorn, Capricorn. Oke, Capricorn. Di sini saya lihat ini lebih ke arah keuangan ya, atau karir kamu. Saya lihat karir kamu lagi goyah ya, atau keuangan usaha kamu ini lagi kayak yang ngedown sekali ya. Dari segi karir kamu, saya lihat itu kamu cukup sakit hati sih di sini ya, sakit hatinya lumayan berat. Oke, kartu pertama, Page of Wands. Kamu berkarir di sini saya lihat sudah lumayan lama ya, sudah lumayan lama kamu di sini. Awalnya kamu berpikir kamu kerja di sini itu ibarat itu bisa merubah hidup kamu, menjadi ekonomi kamu itu menjadi lebih baik, tentunya lah, itu tentunya lah ya, yang diharapkan oleh semua orang ya. Jadi kamu tuh kayak ngededikasikan banget buat bekerja untuk perusahaan tersebut atau menjalani usaha tersebut ya. Jadi kamu tuh kayak bener-bener giat sekali kamunya, giat bekerja, giat cari gimana ya, menyelesaikan pekerjaan supaya bos, atasan, atau HRD bisa melihat nilai kerja kamu. Itu awal yang kamu pikirkan. Jadi kamu banyak berekspektasi tinggi di sini ya, ekspektasi kamu udah tinggi sekali ya. Memang sih semua orang juga ngarepin kayak gitu ya, dan sebenarnya kamu nggak salah juga. Tapi di sini sayang sekali bos, atasan, apalagi HRD kurang melihat, bukan melihat sih sebenarnya, bisa aku bilang itu kayak yang tidak mau melihat kinerja kamu. Jadi kayak bisa dibilang itu mereka itu nggak respect ya, nggak peduli ya. Apa yang kamu kerjakan itu kayak seolah-olah itu kayak yang sia-sia selama ini. Untuk ilmu itu nggak ada yang sia-sia ya, kakak-kakak, adik-adik sekalian. Untuk ilmu itu nggak ada yang sia-sia di sini. Tapi kerja keras kamu ini yang sia-sia di depan mereka. Sayangnya, ini bukan kesalahan kamu juga, tapi mereka ini tidak bisa menilai kinerja orang. Apa yang kamu dapat itu nggak sesuai apa yang kamu harapkan
ya. Ibarat pekerjaan kamu ini aku lihat cukup banyak ya, dan kamu juga cukup sulit, capek. Aku lihat kamu capek ya, kayak kamu ini susah banget kayak yang santai hidup kamu. Bukan berarti kamu males, enggak. Namanya pekerjaan kalau kita udah lakukan, udah kita selesaikan, otomatis selesai dong. Tapi di sini apa yang kamu kerjakan selama ini kayak nggak dianggap oleh atasan kamu, manajer, HRD, ya, yang punya tingkatan lebih atas. Jadi tidak menghargai. Lebih aku lihat itu mereka ini nggak mau menghargai usaha kamu. Dan bisa dibilang ya memang kamu salah memilih perusahaan, tapi kamu nggak salah menuntut ilmu, mencari ilmu. Itu nggak ada yang salah ya untuk mencari ilmu. Nah, ini poin pentingnya. Makanya di sini kamu udah kayak yang stres sih ya, Eight of Swords, the Hangman ya, atas bawah kamu stres. Dan apalagi aku lihat kelihatannya kamu kerja di sini di kontrak ya, di kontrak. Kamu sih bukan anak baru juga sih ya, paling setahunan lah ada ya, paling lama. Jadi kan tuh lumayan cukup lama bagi aku tuh setahun. Kalau sebentar itu ya seminggu, 2 minggu, sebulan, nah itu sebentar. Kalau setahun atau 10 bulan itu udah lumayan cukup lama ya. Dan di sini kamu kayak yang terjerat sih, kamu nggak bisa lepas dari perusahaan ini ya. Jadi kayak kamu ini kayaknya mungkin udah tanda tangan kontrak kali ya, mungkin kamu tanda tangan kontrak 2 tahun. Nah, dan di sini mungkin biasanya kan kalau perusahaan itu ya, karena aku pernah bekerja, mereka kan kebanyakan menawarkan ijazah kita itu disita ya. Apabila kita mengundurkan diri, kita harus membayar sejumlah uang yang cukup fantastis. Apabila kita tidak membayar uang, otomatis ijazah kita nggak bisa lepas, disita oleh mereka. Nah, ini yang sangat membebankan diri kamu. Kamu kayak mendedikasikan banget untuk perusahaan. Kamu memberikan ibarat itu poin plus ya selama ini. Kamu bekerja keras, kamu semangat, tapi kamu tidak dihargai oleh mereka. Malah yang aku lihat, maaf nih, kamu yang kena semprot ya. Kamu malah kayak yang dicap, kamu ini nggak bisa apa-apa ya, seperti itu. Dan aku lihat ya memang kamu kebanyakan udah nggak kuat bertahan di perusahaan tersebut. Kayak kamu tuh ingin cepat-cepat pindah, cepat-cepat pergi ya, supaya kamu nggak terikat di perusahaan ini lama-lama. Itu sih yang saya lihat ya. Tapi kamu tetap, yang namanya pekerjaan, yang namanya kita bekerja sudah tanda tangan kontrak dan sebagainya, mau tidak mau kita harus bertahan di situ sampai masa kontrak kerja kita selesai ya. Tenang aja, tenang kok. Awalnya memang menyakitkan, tapi akhirnya baik kok. Jadi kamu nggak perlu takut, ya. Tenang aja ya, Capricorn. Di sini aku lihat ada Five of Pentacles. Kamu ingin segera pergi dari perusahaan tersebut. Dari segi uang dan pekerjaan itu udah kayak yang gak seimbang. Misal kamu bekerja itu capek banget, tapi kamu cuma diupahkan dengan minimal 1,5 atau nilai 2 atau nilai 3 ya. Jadi rendah sekali atas apa yang kamu dedikasikan untuk perusahaan ya. Jadi hal ini sulit untuk kamu. Kamu sering lembur dan dibayar nggak lemburnya. Ada loh perusahaan yang lembur itu nggak dibayar. Ada, kata siapa enggak? Aku pernah kerja dan aku belum menerimanya ya. Jadi kalau aku tuh lembur itu nggak dibayar dan itu harus lembur tiap hari. Gila ya guys. Akhirnya aku nggak jadi tanda tangan kontrak ya. Dan yang ditawarkan pun gajinya rendah dan masa kerjaannya pun capek sekali ya. Saya tahu itu. Jadi saya tolak pekerjaan tersebut. Ya mungkin kamu bekerja di tempat itu, mungkin yang tempat saya waktu itu lagi wawancara, interview, atau mungkin di perusahaan lainnya penggambarannya seperti itu ya. I see, I know what you feel, karena aku pernah ngerasain. Meskipun aku nggak kerja, aku nolak, tapi aku tahu gimana pekerjaannya ya, penggambarannya gimana.
karena aku belum tanda tangan kontrak waktu itu ya. Oke, di sini ya kamu ingin segera pergi ya, ninggalin pekerjaan tersebut karena kamu aku lihat udah lelah hati, batin apalagi, tersiksa kamu di sini. Tapi kalau dari rekan kerja sih aku lihat mungkin baik-baik aja ya, lingkaran pertemanan kamu sih baik-baik aja. Cuma dari perusahaan tersebutnya ya dari atasan, dari para senioritasnya itu mereka ini kurang bisa menghargai ya, jadi tidak bisa melihat potensi kamu. Jadi bisa aku bilang tuh kayak meremehkan ya. Oh my goodness. Memang lebih baik kalau kamu di posisi tersebut, itu kan gak enak ya. Memang lebih baik sih pergi, saran dari aku. Tapi tunggu masa kontrak kerjanya selesai dan kamu sudah pelan-pelan tuh dapat kerjaan baru. Kalau bisa nih 2 bulan atau 3 bulan ya kamu mulailah cari kerjaan di situ ya. Dari kerjaan di situ nanti kamu misalnya udah keterima kan kamu bisa ngomong ya di perusahaan baru, kontrak saya habis tanggal dan bulan tahun sekian dan saya bisa mulai kerja tuh tanggal bulan sekian, kan kalau gitu enak, jadi kamu udah punya cadangan ya. Dan di sini ada Three of Cups ya, saya lihat sini pertemanan kamu baik-baik aja ya, mereka cukup sayang sama kamu ya, dan aku lihat juga kamu cukup oke, jalaninnya nyaman. Cuman ya memang beban pekerjaan aja, lebih lihat aku sih beban pekerjaan ya. Jadi lingkaran pertemanan itu nggak sampai kayak yang terlalu bahaya, enggak ya. Jadi kamu cukup memiliki teman baik di sini. Oke. Ada Six of Cups. Six of Cups, the career. Ya, ini memang tentang kondisi kabar baik ya, aku lihatnya lebih ke arah kabar baik. Jadi ada yang menawarkan atau memberi sebuah informasi, lebih tepatnya tapi informasi lowongan pekerjaan di sini, dan ini kamu menerimanya ya. Jadi ada seseorang yang datang ke kamu dan kamu mendapatkan tawaran pekerjaan atau lowongan, di tempat PT ini lagi kosong, rata-rata tuh gajinya UMR misalnya. Nah, akhirnya kamu seneng banget tuh ya. Awalnya memang kamu capek, itu sangat menyakitkan ya namanya kerja begitu ya. Tapi kita berhak bahagia, kita berhak senang, bukan berarti kita pengangguran, bukan berarti kita kayak yang kerja sia-sia dan sebagainya, enggak ya. Setidaknya meskipun dulunya kamu kerja di situ tuh sakit hati sekali, capek banget, tapi setidaknya kamu di situ kan mendapatkan ilmu ya, itu ilmu yang kamu peroleh di sini. Dan setelah kamu bisa melewati proses itu dan kamu tetap sabar ya, aku selalu sama kamu sabar, akhirnya ada tuh seseorang yang membawakan informasi untuk kamu ya tentang tawaran pekerjaan. Dan di sini ada the career ya, kamu ingin pilih this way, that way. Nah, milih perjalanan tersebut. Ibarat ini kamu melihat ke arah sini, ini melihat masa lalu kamu. Maksudnya itu penggambarannya itu masa lalu, tempat kerja ya, tempat kerja dulu ya, atau mungkin sekarang lagi dalam masa kontrak, bentar lagi selesai. Nah, kamu melihat ini ya, kamu melihat ini, jadi hal tersebut jadi kamu tuh kayak yang, oh iya nih, aku kerja di sini udah lama, pengen pindah, masa kontrak udah mau habis. Nah, jadi kamu sebelum menerima pekerjaan itu, jadi kamu tuh mungkin mengenang ya, mungkin menurut aku tuh mengenang kayak yang masa lalu, cila, maksudnya mengenang masa lalu saat-saat masih bekerja di situ ya. Tidak apa-apa ya, tidak usah marah, tidak usah sedih, mengenang itu nggak jadi masalah ya. Dan di sini ada Eight of Swords ya. Nah, ada Eight of Swords ya, maksudnya ini kamu tuh mengenang masa lalu ya, yang beban pekerjaannya itu cukup menyulitkan dan membuat kamu ini kayak tersiksa, terjerat, gak bisa lepas. Kerja bukannya dapat duit bahagia, tapi kamu malah kayak tekanan batin ya menurut aku ya. Aduh, tekanan batin. Untung kamu gak sampai stres dan gila ya, kamu masih kuat. Banyak loh orang di luar sana tuh ya,
orang yang kerjanya terlalu tekanan batin, banyak di antara mereka jadi gila. Itu nyata guys, itu ada ya. Dan di sini aku salutnya kamu bisa bertahan meskipun proses beban kerjaannya itu sampai cukup menyakitkan untuk kamu ya. Dan di situ kamu menerima pekerjaan tersebut. Nah, itu kan hal baik ya. Setelah kamu melewati hal yang menyakitkan di atas, pelan-pelan akhirnya kan kamu mendapatkan hal yang baik. Dan di sini saya melihat ada Ace of Cups. Kan kamu menerima tadi ya, menerima tawaran pekerjaan tersebut, dan di sini kamu mendapatkannya. Ya. Ace, awal yang baru, awal yang bahagia. Cups itu lebih ke arah emosi, tapi emosinya itu hal yang membahagiakan ya. Jadi ini berita baik untuk kamu ya. Jadi kamu menerima pekerjaan tersebut dan kamu mencoba melamar, dan di situ kamu nanti setelah melewati proses interview, setelah melewati proses psikotes, proses kayak MCU, dan di situ nanti kamu akan diterima ya. Jadi nanti kamu tunggu aja ya, tunggu aja ya. Tapi kak, aku kontraknya masih lama banget, setahun lagi ya. Mungkin udah mau nunggu setahun kali mungkin ya, baru ada seseorang yang memberikan kabar untuk kamu ya. Ya kalau enggak ya berarti energi ini bukan untuk kamu, tapi ini sih lebih ke arah orang yang kerjanya udah lumayan cukup lama dan masa kontrak kerjanya ini ya ibarat itu bentar lagi udah mau habis lah, semacam itu ya. Lagi pula kan kalau kita mengikuti proses wawancara, proses kita melamar pekerjaan baru itu kan nggak langsung dapet loh. Kebanyakan perusahaan sekarang itu sampai ada yang kulihat itu ya, karena aku ngalaminnya ya, itu kadang sampai 8 tahapan, 6 tahapan, 5 tahapan, jadi prosesnya panjang. Apalagi prosesnya ada yang 2 minggu sekali ya, 2 minggu sekali psikotes, baru diumumin. Setelah 2 minggu proses interview dengan user gitu, nanti nunggu 2 minggu lagi diterima, nunggu interview lagi dengan manajer, nanti nunggu 2 minggu lagi interview dengan departemen, nanti interview lagi, ini itu banyak sekali ya. Itu yang ku tanya ya dulu waktu itu sama HRD-nya ya, prosesnya berapa lama kak sampai diterima. Itu proses diterimanya itu bisa mencapai 2 bulan sampai 3 bulan ya. Jadi tiap perusahaan tuh beda-beda, tapi perusahaan sekarang tuh memang seperti itu ya. Dan paling cepat itu ya sebulan menurut aku. Ada sih yang cepat itu cuma seminggu 2 minggu, tapi perusahaan sekarang memang kenapa ya makan waktu lama-lama ya, mungkin mereka ingin mencari kandidat yang benar-benar sesuai untuk perusahaan mereka. Jadi mungkin mereka di sana itu nggak mau main-main cari karyawan ya. Jadi kamu tunggu aja ya, karena memang proses perekrutan karyawan itu nggak gampang ya. Jadi memang nanti akan ada kabar baik untuk kamu ya. Jadi kamu nanti akan diterima dengan pekerjaan baru kamu ini, dan saya lihat kamu sangat menikmatinya ya. Setelah proses yang menyakitkan, the strength, kamu malah menjadi pribadi yang kuat ya. Cara mental kamu menjadi lebih kuat ya. Kalau pekerjaan itu kan namanya kita bekerja kan, mental itu pasti ada, yaitu mental itu yang utama. Apalagi kalau pekerjaannya itu bebannya itu aduh capeknya itu bukan main. Dan itu setahu aku ya, kalau bagian administrasi itu kayak stok opnam ya, stok opnam itu harus sama ya. Ada kalian yang bagian administrasi stok opnam, aku pernah kayak gitu, itu capeknya luar biasa ya. Kadang-kadang itu kita harus kita itu harus keluar kota dan sebagainya, ada yang kayak gitu. Kalau PT-nya anak cabangnya banyak dan itu jauh, kita mau nggak mau kan harus keluar kota, kecuali dalam satu lingkupan daerah. Nah itu dia. Tapi nanti kamu di perusahaan baru tersebut, kamu sangat happy sih, dan kamu menjadi kuat, dan kamu sangat menikmati dengan pekerjaan baru kamu. Karena aku lihat juga di pekerjaan baru ini tidak kayak yang dulu ya, yang beban sekali, yang bikin kamu itu jadi tekanan batin ya. Tapi di pekerjaan baru ini, perusahaan ini enggak seperti itu, dan kamu sangat menikmatinya. Dan soal fee, gaji itu nanti akan sesuai, saya lihat ya, karena lihat diri kamu aja nih happy seperti ini, otomatis gimana enggak ujung-ujungnya itu bahagia ya. Enggak ya. Itu ya untuk Capricorn bulan September 2020. Memang awalnya sangat menyakitan ya.
Ya, namanya juga proses ya. Semua itu butuh proses. Setelah melewati proses kan pasti akan diberikan kebahagiaan untuk kami. Untuk kamu. Itu aja untuk Capricorn ya. Semoga resonate ya. Kalau resonate jangan lupa komen di bawah ya. Jangan lupa bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye.